Jadi kita kalau sistem salib sumbu, ini delta E, itu yang kemudian biasa kita sebut sebagai delta E, itu latitude. Ya, ada beberapa buku yang mengatakan itu latitude. Ya. Terus kemudian ini juga latitude. Terus kemudian ini departur AB, ini adalah delta. Kenapa ini delta X? Karena ini ke arah kanan dan kiri. Sementara delta E itu ke arah atas dan ke arah bawah. Nah, kalau kita menggunakan ini sebagai sudut asimut, karena yang kita ketahui adalah asimut, yang kita ukur itu adalah sudutnya, karena ini yang kita pakai itu adalah asimut, ya, maka untuk mendapatkan ini kita menggunakan sinus ini, ya, itu sama dengan proyektor, ya, dibagi dengan proyektum. Nah, AB itu jarak yang diukur di lapangan. Pada waktu saudara melakukan pengukuran, perhitungan, ya, yang Anda mendirikan alat di sini, kemudian ini dipasang patok, kemudian Anda ukur jaraknya dengan menggunakan pegas ukur. Bisa juga Anda menggunakan rambu di sini, kemudian dibaca, tetapi jaraknya adalah BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Hanya adalah Helling. Karena pada waktu Anda melakukan pengamatan dengan menggunakan teodolit, maka unsur sudut vertikal itu mesti dibaca. Nah, sehingga jarak AB itu BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Nah, sementara kalau Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan pegas, maka ini diukur langsung AB, kemudian DC diukur, kemudian CD, dan sebagainya. Peletakan titik A, B, C, D, dan E itu terserah sesuai dengan penjelasan saya kemarin bahwa itu bisa dilakukan. Yang penting pada saat kita mendirikan alat di situ, semua objek yang mau kita petakan itu bisa terbidik semua atau terlihat semua. Nah, kalau kita cuma mendirikan alat tapi yang bisa dilihat cuma 1-2, itu kita rugi mendirikan alatnya, karena mendirikan alatnya ada centering optis, penyeimbangan dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Kalau kemudian kita cuma satu kali berdiri dan kemudian kita cuma bisa mengamat 2-3 titik, maka kita menghabiskan waktu untuk melakukan itu. Nah, ini diukur, kemudian ini dihitung dengan menggunakan sudut-sudut dalam, ya, sinus dan sebagainya. Nah, baru kemudian ini dipakai untuk mencari dengan menggunakan sinus. Jadi delta X itu adalah fungsi dari sinus, kemudian delta E adalah fungsi dari kosinus. Sehingga kalau ini saya menggunakan kosinus ini, maka yang kita cari adalah ini. DI-nya, delta E-nya yang ke atas. Ya. Kalau kita menggunakan kosinus, maka ini cos si tum. Semuanya dibagi dengan jaraknya. Ya. Nah, dengan demikian ini semuanya yang gambar merah-merah ini adalah fungsi delta X. Sehingga kalau ini ke sini, otomatis dia akan negatif. Nah, dengan demikian kalau Anda lihat ini ke sini berarti positif. Ini ke arah sana berarti positif. Ini ke arah sana berarti positif. Ini ke arah sini berarti negatif. Ini ke arah sini berarti negatif. Dengan demikian, harusnya ini ditambah ini, dikurangi ini, hasilnya mesti sama dengan 0. Balik lagi ke titik A. Itu kalau tertutup. Jadi kalau tertutup, itu baliknya mesti ke titik A. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kemudian kita melakukan perhitungan itu, ya, dengan menggunakan hitungan poligon tertutup ini seperti ini. Coba Anda perhatikan. Arah AB dari gambar tadi, arah BC, arah BD, arah DE, dan arah EA.
Ya, Anda lihat. Jaraknya 164,95, kemudian 8,41, 12169, 115,89, 68,42. Itu diukur. Data yang dicari di lapangan. Bearing itu data yang didapat. 71 derajat, 11 menit ke arah E. 31 derajat, 0 menit ke arah E. Dari selatan. Ini sama 44 derajat, 18 menit ke arah barat. Kemudian dari utara, ya, 68 derajat, 47 menit ke arah barat. Kemudian ini dari utara, 7 derajat, 21 menit ke arah barat. Sehingga kemudian perhitungannya itu kita menggunakan sin cos delta X dan delta E, maka kita mencari sudut asimutnya terlebih dahulu. Kita mencari sudut asimutnya terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian kita mencari latitudenya, itu adalah delta E, itu di cos alfa, sementara ini adalah di sin alfa. Nah, ini kita udah dapat hasilnya. Jadi kalau sinus 71 derajat 11 menit dikalikan dengan jarak 16495, ketemunya ini. Ya. Ini kalau kosinus. Kalau sinus ini ketemunya ini. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian melakukan kontrol terhadap hasil ukuran tersebut. Yang pertama kali Anda jumlah adalah sigma D-nya. Nah, sigma D-nya itu adalah 559,36. Jaraknya. Nah, kemudian ini kalau Anda jumlah plus, minus, minus, plus, plus. Itu plus 0,13. Artinya dia kelebihan 13 cm. Ya. Nah, sementara untuk delta X-nya itu kurang 11 cm. Nah, ini itu yang dimaksud dengan kesalahannya. Harusnya ini 0. Tadi saya katakan jumlah dari delta E dan delta X itu kalau dijumlahkan harusnya 0. Ini 0, ini 0. Karena balik lagi ke titik asalnya. Nah, tapi dia ini di sini kelebihan 0,13 dan di sini kekurangan min 0,11. Nah, ini yang dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang berapa sebenarnya kesalahan ini? Nah, kalau diwujudkan dalam bentuk ini kesalahan, maka untuk mencari berapa besarnya kesalahan itu adalah 0,13 dikuadratkan ditambah 0,11 dikuadratkan. Ya, di akar. Ya, di akar. Nah, kemudian hasilnya itu dibagi dengan 559,36. Itu adalah fungsi dari jarak. Nah, dengan demikian, ini kuadrat, jumlah dari ini itu kuadrat, ini dikuadratkan juga. Kemudian diakarin. Nah, ini yang kemudian saudara akan mendapatkan berapa nilai kesalahannya, itu adalah E sama dengan 0,17. Ini kesalahan penutup linear penutup jarak. Nah, ketelitiannya berapa? 0,17 dibagi dengan seluruh jumlah jaraknya. Nah, ini yang dimaksud dengan kesalahan linear penutup jarak. Artinya, itu ada kesalahan dengan 1/3.300. Nah, sekarang nanti di dalam TOR biasanya ketelitian pengamatan jarak tidak boleh lebih dari 1/5000. Ketelitian pengamatan jarak tidak boleh lebih dari 1/30.000. Ketelitian pengamatan jarak tidak boleh lebih dari 1/15.000. Maksudnya apa? Maksudnya jumlahkanlah seluruh hasil sigma dari delta X, dan kemudian seluruh hasil dari sigma delta E,
ya, kemudian Anda kuadratkan, kemudian Anda bagi dengan seluruh total jarak, maka saudara akan menemukan kesalahan linier penutup jarak. Itu besarnya 1:sekian. Tergantung hasil dari penjumlahan tadi. Nah, itu yang dimaksud kesalahan penutup jarak. Nah, apakah kemudian kalau kemudian kita sudah masuk, ini kan masuk toleransi, umpamanya toleransinya adalah 1:5.000. Maka 1/3.300 itu masuk toleransi. Nah, tetapi apakah kemudian didiamkan? Tidak. Saudara harus koreksikan terlebih dahulu untuk masing-masing kesalahan ini. Gimana cara mengoreksinya? Karena ini berbanding terhadap jarak total, maka masing-masing jarak dibagi dengan sigma jaraknya, dikalikan dengan ini. Kesalahannya, plus. Dengan demikian, kalau ini kelebihan, untuk menjadikan ini 0, harusnya kan 0. Kalau poligon tertutup harusnya 0. Untuk menjadikan ini 0, saudara harus mengurangkan. Saudara harus mengurangkan. Mengurangkan kemana? Ke sini. 53,20. Dikurangkan kemana? 75,78. Dikurangkan kemana? 87,09. Dikurangkan kemana? 41,94. Dikurangkan kemana? 67,86. Berapa besarnya pengurangan? Untuk masing-masing jarak 68,42 dibagi dengan total seluruh jarak dikalikan dengan 0,13. Hasilnya itu dikurangkan ke sini. 115,89 dibagi 559,36 dikalikan 0,13. Hasilnya dikurangkan ke sini. Dengan demikian, untuk yang delta X sama. Ini dibagi dengan sigma total dikalikan dengan min. Nah, tetapi karena ini negatif, maka untuk koreksinya harus positif. Untuk menjadikan 0 kan ini harus ditambah dengan 0,11. Untuk menjadikan 0, ini harus dikurangi dengan 0,13. Nah, itu yang kemudian ini min 0,11 ya, itu harus dikurangi. Pembagiannya berapa? Pembagiannya adalah 164,95 dibagi dengan total jarak dikalikan dengan ini kemudian ditambahkan. Tolong perhatikan baik-baik ya. Tolong perhatikan baik-baik semuanya. Ini untuk menjadikan itu 0 itu harus dikurangi. Dengan demikian, di sini hasil daripada 164,95 dibagi dengan 559,36 dikalikan plus 0,13 hasilnya positif. Tetapi ini kan harus dikurangi. Maka hasil positif itu dirubah menjadi negatif. Sehingga 53,20 dikurangi dengan ini dibagi ini dikalikan ini. Kemudian yang kedua, minus 75,78. Hasilnya juga tetap harus dikurangi. Dengan demikian ini minusnya akan bertambah besar. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau di sini plus, itu di sini dirubah menjadi negatif. Ini ketemu negatif, tetap negatif. Ini ketemu negatif, tetap negatif. Ini ketemu positif, tetap negatif. Ketemu positif, tetap negatif. Nah, itu cara mengkoreksinya. Begitupun untuk delta X. Nah, dengan demikian, yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara sekalian adalah, ya, kalau saudara mendapatkan hasil pengukuran, yang pertama saudara lihat adalah bukan koordinat X, Y-nya berapa, tetapi yang Anda mesti lihat adalah tolong hitungan ininya disuruh menunjukkan. Apakah kesalahan linier jarak ya itu masuk dalam toleransi yang diberikan. Di dalam setiap pekerjaan selalu ada ketelitian pengukuran
jarak, ketelitian pengukuran sudut, itu mesti ada. Nah, itu yang harus Anda koreksi terlebih dahulu. Itu yang harus Anda cek terlebih dahulu. Apakah toleransi kesalahan nutup jaraknya masuk? Apakah toleransi kesalahan penutup sudutnya masuk? Kalau tidak masuk, keluar dari 1/5000, ya misalnya ini ketemunya 1/7000. Jangan diterima pekerjaan itu. Walaupun koordinatnya bisa dihitung. Ini karena kalau ini dibagi dengan ini, dikalikan dengan hasilnya ini, ketemunya mau dikurangkan, mau ditambah, ketemu. Mesti ketemu angka. Tapi angka itu tidak masuk dalam toleransi. Akibatnya apa? Kalau dia tidak masuk dalam toleransi, titiknya akan keluar dari jalur. Nih, kalau saudara mau lihat, ini. Titiknya dia tidak nyampe ke titik A. Dia mungkin sampai di sini. Pada akhirnya titik B, titik C, titik D, titik E itu tidak sesuai dengan posisi pada waktu Anda melakukan pemasangan titik itu di lapangan. Sementara ini itu gambar. Ini gambar yang ada di atas kertas, ini gambar yang akan Anda gunakan untuk melakukan perencanaan. Kalau ini tidak masuk, otomatis Anda merencanakan dari posisi titik B yang salah. Anda merencanakan dari posisi titik C yang salah. Sebenarnya itu ada di sini. Atau ini sebenarnya ada di sini. Nah, itu yang saya katakan bahwa kenapa saudara harus memahami. Ini titiknya bisa aja ini di sini seharusnya. Yang di lapangan itu. Terus kemudian yang di lapangan ini di sini. Ya. Yang di sini, ini di sini. Nah, otomatis kan Anda merencanakan dari gambar di atas kertas pada posisi yang salah. Pada waktu ini sudah Anda rencanakan, Anda eksekusi itu di lapangan. Titik-titik tadi. Nah, otomatis kan karena ini meleset, titik di lapangannya juga tidak sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, yang ingin saya katakan adalah, jangan asal bisa mengukur, jangan asal bisa dapat angka, ya, jangan asal bisa menghitung dapat angka, tetapi saudara sebagai seorang ahli sipil tidak tahu berapa ketelitian yang sesungguhnya terjadi. Karena itu penting. Itu akan mempengaruhi posisi, itu akan mempengaruhi perhitungan volume galian dan timbunan. Nah, bagaimana saudara kemudian melakukan, ya, bagaimana saudara kemudian melakukan koreksi. Jadi tadi 0,13 dikalikan 88,41, ya, dibagi dengan 559,36. Ketemunya 0,02. Inilah koreksinya. Inilah koreksinya. Ya. Jadi 88,41 itu adalah jaraknya, dibagi dengan 559,36, dikalikan 0,13 adalah kesalahannya, plus tadi. Nah, koreksinya berapa? Negatif 0,02. Ya. Nah, itu yang ingin saya katakan. Demikian juga untuk yang ke arah BC. Nih, min 0,02. Ini ketemunya kan positif. Ini min 0,02. Sampai di sini siapa yang masih belum jelas? Untuk poligon tertutup. Jadi poligon tertutup yang pertama kali saudara mesti cek adalah jumlah sudutnya. Ya, sudut-sudut ini
sudut-sudut ini itu adalah jumlah sigma beta ini. Oh, sorry. Sudut-sudut ini itu adalah sigma beta ini. Nah ini. Nah, syaratnya untuk tertutup N-2 kali 180 derajat. Harus sama dengan sigma beta. Sehingga sudut-sudut yang Anda dapat di lapangan pada waktu pengukuran, itu jumlahnya harus sama dengan N-2 kali 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau tidak sama, itu tidak boleh keluar dari ketelitian yang diberikan. Ketelitian yang diberikan itu seperti yang saya katakan kemarin, ya, itu 10 detik, ya, 10 detik akar N. N apa? N adalah ini. Jumlah titik-titik ini untuk yang tertutup. Jadi kalau 5 ya berarti akar 5. Akar 5 itu 2, dikalikan 10. Berarti jumlah ini tidak boleh lebih dari 20 detik. Jadi kalau N-nya itu 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. 3 kali 180 sama dengan 540. 540 derajat 00 menit, ya, 00 menit 00 detik. Oke, nah sekarang jumlah ininya itu harus sama dengan 540 derajat 0 menit, ya, 0 detik. Harus sama dengan itu. Nah, kalau dia 542, sudah. Nggak usah diterima. Dia harus, kalau itu mau ada toleransi kesalahan, itu sama dengan 540 derajat, ya. Terus kemudian 00 menit, terus kemudian 20 detik. Itu maksimal. 20 detik itu dari mana? Ini kan 10 detik, akar N ini harus tidak boleh lebih dari itu. Atau 500, ya, 539 derajat, ya, 59 menit, ya, terus kemudian di situ 40 detik, itu maksimal. Artinya kurang dari kurang dari 540 derajat. Nah, tetapi 539, 5 ini. Jadi di kisaran itu, ini maksimal. Jadi kalau itu 32 detik, oh bagus, masuk, masih. Karena apa? Dia, 32. Kalau dia 42 detik, itu bagus, berarti masih 18 detik. Nah, itu yang saya ingin katakan, bahwa saudara di dalam mengecek untuk perhitungan poligon, itu harus masuk toleransi itu. Jangan kemudian jumlahnya 542, Anda hajar aja. 542 derajat, kemudian Anda hajar aja itu. Artinya diterima. Nah, itu saudara yang akan rugi sendiri, karena posisinya mesti akan seperti ini. Pada waktu digambar, itu posisinya akan seperti ini. Jadi dia tidak akan nyambung balik lagi ke titik A. Sampai di sini, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Oke, silakan. Tadi rumusnya agar tertutup, itu kan N-2 kali 80 harus sama dengan 2 beta. Beta itu sudut yang di bagian mana ya, Prof? Yang Beta, bagian A bukan, Prof? beta itu sudut-sudut dalam. Di dalam poligon tertutup, itu ini disimbolkan dengan beta. Nah, beta itu adalah sudut-sudut dalam ini. Jadi ini beta 1, beta E, ini beta D, ini beta C, beta B, beta A. Di dalam poligon tertutup itu simbolnya pakai beta. Asimut, alfa itu untuk asimut. Sementara delta untuk sudut defleksi. Kalau ini begini, nah ini sudut defleksi. Itu simbolnya nanti delta. Jadi semua buku itu menggunakan simbol-simbol seperti itu. Jadi kita pakai yang bahasa dipakai di beberapa buku. Atau ini itu juga gamma, tapi biasanya kalau gamma itu nanti dipakai untuk lengkung.
Yang lengkung itu dia pakai gamma. Tapi ada beberapa buku yang memakai itu gamma. Tapi kalau saya lebih cenderung karena banyak buku yang kemudian menggunakan itu beta. Nah, sementara kalau sudut azimut, ya, kalau sudut azimut ini ini azimut. Nah, itu disimbolkan dengan alfa. Jadi beta itu ini. Sudut di dalam itu beta. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nah. Jelas, Prof. Ya. Ya. Tolong Anda seorang sipil itu yang ingin saya ingin saya berikan masukan bahwa Anda nanti akan mengecek hasil pengukuran orang lain. Anda akan mengecek hasil pengukuran yang dilakukan oleh konsultan ataupun si juru ukur. Nah, yang pertama kali harus Anda lihat ya, itu adalah di hasil pengamatannya itu sudah masuk toleransi atau belum. Kalau dia tidak masuk toleransi, mesti salah satu dari titik itu mesti ada kesalahan. 42 derajat sendiri, 2 derajat itu besar. Ya. 1 derajat itu sama dengan 27 itu sama dengan 27 km. Jadi Anda bisa bayangin 1 menit berapa meter. Terus kemudian 1 detik berapa meter. Nah itu tolong dilihat. 1 derajat itu 27,8 km. 1 derajat. 1 derajat itu 27,8 km. Sekarang kalau 1 menit, bayangin aja berapa meter. Kemudian kalau 1 detik, tinggal dibagi kan 3.600. Kalau 1 menit, tinggal dibagi 60. Ya kan? Nah, jadikan meter. Dari 27,8 tadi, jadikan meter, ya, dibagi 60. Kalau kemudian detik, bagi aja 3.600. Jadi kesalahan 1 detik, itu akan terjadi kesalahan sekian meter. Anda bisa melihatnya. Jadi jangan kemudian Anda menganggap bahwa itu posisi itu, ya, menit, detik, derajat, itu tidak berpengaruh terhadap jarak. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, di situ yang saya katakan bahwa saya selalu mengatakan, semua angka itu kalau Anda bagi, Anda tambah, Anda kurangi, ketemu angka, tapi kita harus paham bahwa angka itu benar atau salah. Nah, itu yang perlu Anda pahami atau Anda pedomani. Ada pertanyaan? Nah, logikanya ini sudah masuk, ya. Nah, sekarang poligon terbuka. Ini yang poligon terbuka. Saudara tolong perhatikan baik-baik. Kalau tertutup, dia itu balik lagi ke titik A. Karena dia nutup. Nah, sekarang kalau poligon terbuka, dia selalu diikatkan pada ujung-ujung pada titik yang sudah diketahui koordinatnya. Kenapa? Otomatis dia akan terkunci. Jadi, kalau saya melakukan perhitungan dx dE dari sini, dx dE dari titik ini, ya, ke sana, ya, otomatis angka yang ada, koordinat yang ada di sini, dx dE kan saya pakai untuk menghitung koordinat x maupun koordinat y, ya. Dx dE kan saya gunakan untuk menghitung koordinat x maupun koordinat y. Nah, sehingga kalau saya rambatkan ke sini dari hasil pengukuran untuk mendapatkan dx dE, itu kan ada unsur sudut, ada unsur azimut, ada unsur jarak. Karena kan sebenarnya itu kalau kita lihat, ya, ini kan begini, sama aja. Nah, kan begini. Terus kemudian ini. Nah, ini kan begini. Terus kemudian ini. Anda bisa begini, Anda bisa begini. Sorry. Nah, yang ini
Sehingga ini kan dx, ya, atau delta x. Nah ini delta e. Saya biasa nulis dx, dA, ini dA. Nah ini dA, dA delta atau delta sini. Silakan, Anda mau nulis pakai apa silakan. Ya simbolnya. Ini saya ini dx, ini dA. Nah sehingga kalau saya ini asimutnya. Ya. Nah, kalau saya menggunakan sin, saya akan mendapatkan ini. Saya kalau menggunakan cos, saya akan mendapatkan ini. Nah, sehingga X2 itu adalah X1 ditambah dx. Ya. I2 sama dengan I1 ditambah dA. Ya. Terus sampai sini. Nah, dengan demikian kalau ini udah diketahui, walaupun ini bentuknya kayak apapun, otomatis koordinat yang ada di sini harus sama dengan koordinat di sini. Koordinat yang ada di sini pada waktu dirambatin ke sini, itu koordinatnya harus sama di sini. Nah, itu kalau terbuka. Nah, dengan demikian untuk mengkontrol poligon terbuka, itu Anda mudah aja, tinggal ya, itu adalah jumlah dari seluruh sudut. Ya. Jadi kalau Anda mau mengontrol itu adalah asimut awal, ini jumlah seluruh sudutnya 1 ya, sampai ke beta ini 5 ya, sampai ke 5. Itu dijumlahkan sudutnya. Sudutnya yang mana? Anda bisa menggunakan sudut yang ini atau Anda bisa menggunakan sudut yang ini. Silakan. Tapi biasanya sudut yang di atas. Ini sudutnya. Karena kan kalau Anda mendirikan alat di sini, Anda membidik ke sini, kemudian alat itu Anda putar ke sana, sudut yang Anda baca kan ini. Nah, demikian juga yang di sini. Nah, di sini. Dengan demikian, untuk mendapatkan bahwa ini sudutnya udah benar, maka yang perlu Anda lakukan adalah jumlahkan seluruh sudutnya. Ya. Terus kemudian yang kedua, asimut ini berapa? Kalau asimut ini diketahui. Kalau asimut ini diketahui, ya, kalau asimut ini diketahui, asimut ini berapa? Sudut ini diketahui. Sudut ini diketahui. Asimut ini berapa? Yang pertama kali dilihat, ini saya kasih nomor 1 ya. 1, oke, sorry. Ini 1. Ini A. Ini B. Nah, sekarang yang diketahui pertama kali adalah asimut 1 ke A. Asimut 1 ke A itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini asimut 1 ke A. Ini diukur. Sementara asimut yang dicari ini. Ya. Dan kalau saya mencari ini 1, ini 2 ya. Jadi asimut 1, 2 sama dengan ya, asimut ya, asimut 1 ke A. Oke. Ini berapa? Itu sama dengan dikurangi 360 derajat min beta 1. Beta 1 mana ini? Ini beta 1. Nah. Jadi asimut 1, 2 sama dengan asimut 1 ke A. 1 ke A kan dari sini ke sini. Nah, dikurangi 360 derajat dikurangi beta 1 dalam kurung. Sehingga ini
ya, dikurangi ini, itu kan akhirnya kita ketemunya ini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang berapa kemudian ketelitiannya kesalahan penutup daripada poligon terbuka dari 1 sampai ke 1, 2, 3, 4, 1 ke 5, sampai ke 5. Ini sampai ke 5. Ini sampai ke 5. Diikatkan pada titik A dan B. Oke. Nah, sekarang untuk kesalahan penutupnya, itu adalah asimut awal. Asimut awal itu adalah dari 1 ke A. 1 ke A. Ya. Dari ini 1 ke titik A. Ya. Itu asimut awal. Ya. Itu harus sama dengan sigma beta. Sigma beta mana? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi sigma beta itu adalah beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Oke. Nah, itu dikurangi dengan N kali 180 derajat, dikurangi N kali 180 derajat. Jadi asimut 1 ke A sama dengan sigma beta dikurangi N kali 180 derajat. Ya. Itu harus, asimut 1 ke A, asimut awal harus sama sigma beta dikurangi N kali 180 derajat. Itu harus sama dengan asimut awal, di nah, itu harus sama dengan asimut akhir. Asimut akhir mana? 5 ke D. Asimut 5 ke D. Nah, jadi asimut 1 ke A, ditambah asimut 1 ke A ditambah sigma beta dikurangi N kali 180 derajat harus sama dengan asimut 5 ke D. Nah, seluruh ini, sudutnya ini tadi, itu harus sama dengan asimut akhir. Jadi, jumlah dari asimut 1 ke A ditambah sigma beta adalah ini, dikurangi N kali 180 harus sama dengan asimut 5 ke D. Oke? Nah, siapa yang masih bingung? Jadi asimut 1 ke A ditambah sigma beta dikurangi N kali 180 derajat harus sama dengan asimut 5 ke D. Oke, yang ingin saya katakan adalah berapa sigma B-nya yang dipakai? Sigma beta yang dipakai mana? Sekarang saya mau tanya dulu ke Fitria. Fitria, ingat nggak untuk mendapatkan asimut ini? Ya, untuk mendapatkan asimut ini, ya, asimut ini. Ya. Itu bagaimana? Yang diketahui ini sudutnya, ini baru sudutnya. Ya. Yang diketahui beta 2, ya. Terus kemudian asimut awalnya ini yang diketahui. Untuk mendapatkan asimut dari titik 1 ke titik 2, itu caranya adalah asimut dari 1 ke A dikurangi 360 derajat dikurangi sudut ini. Maka ketemu asimut ini, asimut 1 ke A. Ya, asimut 1 ke 2. Sekarang pertanyaan saya, untuk mendapatkan asimut 2 ke 3, itu bagaimana? Asimut ini sudah diketahui kan? Asimut ini kan hasil perhitungan tadi sudah diketahui. Asimut 1 ke 2 sudah diketahui.
Karena hasil perhitungan asimut 1 ke 2 itu sama dengan asimut 1 ke A dikurangi ini. Ini berapa? Ini adalah 360 derajat dikurangi sudut ini. Maka ketemu ini. Nah, jadi kalau ini dikurangi, asimutnya tinggal ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, untuk mendapatkan asimut 2 ke 3, ya, untuk mendapatkan asimut 2 ke 3, dari asimut 1, 2, itu bagaimana? Pakai azimut yang sebelumnya yang kita dapat itu, Pak. Oke, asimut sebelumnya, jadi asimut Dari 2, garis 3 sama dengan azimut sebelumnya, 1, 2. Oke, 1, 2. asimut sebelumnya 1, 2. Di asimut 1, 2 kan ini. Ini 360. 1, 2, sebentar. Asimut 1, 2 kan ini. Iya, kan? iya benar, Pak. Oke. Jadi untuk mendapatkan asimut yang ini gimana? Asimut 2, 3 sama dengan asimut 1, 2 ini dikurang berapa? 360. Bukan. Ini kan dikurangnya gini aja. Berapa ini? 180, Pak. Kurangi 180 derajat, ya. Terus kemudian ini apa? Itu beta. Beta ditambah beta 2. Oke. Yang lain ya, tolong didengerin, Wensen, Alif, Saputra, dan lainnya, tolong dilihat ya. Di sini, saudara lihat, di sini. Di sini saudara lihat, minus 180 derajat. Dengan demikian, ini makanya ada N kali 180 derajat. Oke. Di sini ada sigma B. Jumlah sudut ini. Karena apa? Di sini ada minus beta 2. Ada plus beta 2. Berarti kalau ini saya runutkan ke titik 3, saya runutkan ke titik 4, saya runutkan ke titik 5, itu selalu akan ada plus beta yang ada di sini. Plus beta yang ada di sini. Terus kemudian mesti ada minus 180 yang ada di sini. Minus 180 yang ada di sini. Oke, makanya di sini rumusnya adalah asimut awal, 1A itu adalah asimut awal, ini, ya, ditambah sigma beta, oke, dikurangi N kali 180, N-nya itu adalah banyaknya titik-titik, karena di sini ada minus 180. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang saya ingin mengatakan, di titik ini, untuk mendapatkan asimutnya tadi, di titik ini, untuk mendapatkan asimutnya tadi, ya, N betanya saya pakai enggak? Saya pakai kan? Berarti ikut dihitung. Berarti ini sigma betanya itu adalah beta yang di sini, beta yang di sini, beta yang di sini, beta yang di sini. Asimut akhir mana? Asimut akhir ini. Asimut akhir itu adalah ini. Oke. Nah, di sini asimut akhirnya dipakai atau enggak? Dipakai. Berarti 5-5-nya ini, ya, itu dipakai. Berarti beta ini, saya tambah beta ini, saya tambah beta ini, saya tambah beta ini, saya tambah beta ini. N-nya berapa? N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jelas? Sekarang, pada waktu yang diketahui asimut awal itu adalah ini,
Ya. Terus kemudian yang diketahui asimut akhir adalah ini. Kalau udah diketahui kan nggak perlu dihitung lagi. Dengan demikian, kalau umpamanya asimut awalnya itu bukan ini, tetapi ini yang diketahui adalah asimut awalnya itu adalah yang ini, 1 ke 2, otomatis saya tidak akan menghitung asimut di sini. Karena udah diketahui. Di sini diketahui, otomatis saya tidak akan menghitung asimut di sini. Dengan demikian, betanya yang dipakai mana? 1, 2, 3. Ini tidak dipakai karena udah diketahui, ini tidak dipakai karena udah diketahui. N-nya mana? N-nya ketiga, 1, 2, 3. Jadi N itu adalah N di mana kita menghitung asimut. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara sekalian. Manakala asimut itu sudah diketahui, dia tidak terhitung sebagai N. Walaupun dia merupakan titik poligon. Itu keistimewaan yang ada di perhitungan poligon terbuka. Tolong perhatikan, rumusnya adalah asimut awal ditambah sigma beta dikurangi N kali 180 derajat harus sama dengan asimut akhir. Asimut awal ditambah sigma beta. Sigma beta adalah sudut-sudut yang Anda lakukan pengukuran di lapangan. Manakala sudut itu tidak Anda lakukan pengukuran di lapangan, tidak perlu Anda sertakan untuk dikoreksi. Karena kan sebenarnya kita mengoreksi hasil pengukuran di lapangan. Nah, dengan demikian, manakala titik itu dipakai untuk menghitung asimut, maka dia diikutkan sebagai hitungan sigma beta. Tapi manakala titik itu tidak dipakai untuk perhitungan asimut, maka dia tidak diikutkan sebagai sigma beta maupun sebagai N dalam kali 180 derajat. Nah, itu yang ingin saya katakan pada saudara-saudara di dalam perhitungan asimut tadi. Ada pertanyaan? Kalau Anda melakukan pengamatan dengan menggunakan teodolit, maka yang berlaku itu adalah tachymetry, rumus tachymetry. Ya, kalau Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan teodolit, maka yang berlaku Anda menggunakan tachymetry. Ini dipakai untuk pemancangan tiang pancang, ya, supaya dia itu sudah pada kedalaman berapa maupun sudah kelurusan berapa, ya, untuk melihat tegak lurusnya, ya, daripada tiang itu, untuk menghitung profil sungai, di mana sungainya itu dalam, ya, profil lembah, di mana lembahnya dalam, Anda nggak mungkin akan menggunakan WP, karena dia tidak bisa dipakai, teropongnya tidak bisa diarahkan ke atas maupun arahkan ke bawah, kalau Anda menggunakan WP. Semuanya untuk beda tinggi. Nah, sekarang kalau Anda menghitung atau mengamat beda tinggi dengan menggunakan teodolit, maka perhitungannya seperti ini. Jadi kalau alat itu Anda tegakkan di sini, untuk melihat ke atas tiang misalnya, ya, ini alat itu ada di lereng atau alat itu ada di lebih rendah daripada ini, ya, maka teropong itu Anda arahkan ke atas. Demikian juga pada waktu dia ke sini, ke bawah, ya, maka alat itu Anda arahkan ke bawah. Nah, sekarang pada waktu Anda arahkan ke bawah, sudut yang dibaca ini, sudut yang dibaca, ya, sudut yang dibaca itu tetap ini.
Nah, sudut yang dibaca itu tetap ini. Saudara tetap akan membaca sudut ini. Yang ada di theodolit maupun di total section yang dibaca ini. Inilah yang sudut vertikal. Atau kemudian sama dengan zenith. Nah, sementara yang dipakai untuk hitungan ini. Hemming. Ya, karena yang dibaca ini. Sehingga kalau ini ketemu kurang dari 90, mesti otomatis targetnya mesti ada di atas alat berat untuk otomatis mesti arahnya itu mesti ke atas atau target itu terletak di lebih tinggi daripada tempat berdiri alat. Namun kalau sudut vertikalnya itu lebih dari 90 derajat, maka otomatis targetnya itu mesti lebih rendah daripada tempat berdiri alat. Itu yang Anda jadikan pedoman. Jadi pada waktu Anda melihat pertama kali di situ tulisannya V kurang dari 90, Anda nggak usah ragu-ragu bahwa targetnya mesti lebih tinggi daripada tempat berdiri alat. Walaupun itu tidak kelihatan, tapi kalau itu lebih dari 90, mesti ada di lebih tinggi dari situ. Yang kedua, Anda membaca benang. Ya, Anda membaca benang tengah di situ, sama benang atas. Nah, benang atas, benang pengamatan dengan menggunakan poligon, itu jarak mendatarnya adalah BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Itu jarak mendatarnya. Jadi BA min BB kali 100 kosinus H itu adalah jarak miring di aksen, sementara jarak mendatar itu adalah di aksen kosinus H. Di aksen aja itu adalah BA min BB kali 100 kosinus H. Jadi kalau dikalikan dengan kosinus H lagi, maka BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Itu diapalin aja. Saudara ngapalin aja. Kalau sudutnya kurang dari 90, otomatis target itu mesti ada lebih tinggi daripada tempat berdiri alat. Nah, jaraknya berapa? BA min BB kali 100 kosinus kuadrat H. Nah, sekarang untuk mendapatkan beda tinggi yang sistem theodolit itu, makanya yang dicari itu apa sih? Ini kan permukaan tanah, ini permukaan tanah. Yang kita cari itu mana? Ini adalah beda tinggi, delta HBC. Sementara kalau Anda lihat gambar ini, alat, ya, terus kemudian kita tarik ke sini, dia membentuk tegak lurus. Terus kemudian kalau dia ke atas, ke sana, ya, ini adalah BT-nya. Nah, ini yang kita cari kemudian ininya. Ini kan bukan beda tinggi, beda tingginya kan ini sampai sini. Nah, sementara yang kita hitung itu adalah dari titik BT ke titik alat ini. Nah, dengan demikian itu yang kemudian dinamakan dengan V. Nah, itu yang dinamakan dengan V. Sementara ini BT-nya mana? BT-nya itu dari sini, tempat rambu itu bisa reflektor kalau Anda menggunakan total station, tapi kalau Anda menggunakan theodolit digital, targetnya masih rambu, dia tidak reflektor. Jadi tetap harus membaca benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Itu dipakai untuk menghitung ini. Nah, dengan demikian, ini adalah BT, sehingga beda tinggi ini itu adalah BT ini, ya. Ini kalau saya tarik, ini V. Nah, untuk mendapatkan tinggi dari sini, itu mesti saya tambah dengan tinggi alat. Sehingga saya mendapatkan dari sini ke sini. Beda tingginya mana? Dari sini ke sini. Otomatis saya harus mengurangi dengan BT. Nah, dengan demikian, beda tinggi untuk yang sudutnya kurang dari 90 derajat, itu V sama dengan di tangan H. Dengan demikian, beda tingginya adalah delta HBC sama dengan V plus TA min BT.
Jadi kalau itu dia ke atas, pokoknya V-nya kurang dari 90, maka rumusnya ini. Kalau V-nya kurang dari 90, rumusnya ini. Atau sudut Hellingnya itu positif, itu maka V-nya ini. Tapi kalau sudut Hellingnya negatif, itu beda lagi rumusnya. Kalau sudut ininya negatif, ya, sorry. Ini delta HB sama dengan V plus BT min TA. Nah, jadi kalau dia ini A ke B, maka beda tingginya adalah V plus BT min TA. Kapan dia itu menggunakan rumus ini? Apabila beda tinggi, apabila Hellingnya negatif. Kenapa negatif? Karena dari 92 derajat, ya, karena dari 90 derajat dikurangi 92 derajat. Tetap Helling itu adalah 90 derajat dikurangi bacaan sudut vertikal. Dengan demikian, kalau sudut vertikalnya lebih dari 90 derajat, maka sudut Hellingnya otomatis mesti akan negatif. Tolong tangan negatif itu berbeda dengan tangan positif. Jadi tolong tanda plus minus dari hasil pengurangan itu jangan Anda hapus. Tetap dimasukkan di dalam kalkulator atau masukkan di dalam Excel kalau Anda menghitung dengan Excel. Nah, supaya itu tidak terjadi kesalahan. Perhatikan sekali lagi, kalau Anda menghitung dengan Excel, maka Anda harus mengalihkan dengan PI kurung buka kurung tutup dibagi 180 derajat. Kalau Anda menghitung dengan Excel. untuk menganukan, dilihat aja di rumus di dalam Excel itu. Ada di dalam persamaan itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk B itu kan V itu terdiri dari BT ditambah BB, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Apa? P? Ya, V, Pak. V itu apa? BT ditambah BB. Bukan. Ya. Gini, V itu adalah segitiga ini. Ya, V itu adalah segitiga ini. Ini adalah titik sekutu daripada teropong. Ini adalah titik sekutu daripada teropong. Kalau saya tarik ini lurus, dia akan ketemu di titik ini. Terus kemudian ini bacaan BT itu, dan BT itu ini. Nah, sehingga yang kita pakai hitungan kan ini, segitiga ini. Karena kita menggunakan tangen atau sin cos. Nah, jadi V-nya itu. Nah, sekarang BT-nya itu dari permukaan tanah asli sampai ke bacaan badan tengah. Nah, sementara alat itu didirikan dengan statif. Maka dihitungnya dari titik silang teropong sampai ke permukaan tanah di tempat alat itu berdiri. Itu yang kita namakan sebagai tinggi alat. Jadi umpamanya nanti saya mengatakan di dalam soal, alat itu ya tingginya 0, itu otomatis alat itu ada di permukaan tanah asli. Sehingga kenapa sih kita mesti mengurangkan dengan tinggi alat? Karena sebenarnya untuk merekonstruksikan, ini kan cuma alat untuk membaca. Nah, kenapa harus dikurangkan tingginya? Untuk merekonstruksikan itu di permukaan asli. Tetapi karena kita mengamat itu harus mendirikan alat, ya, otomatis itu harus dikurangi PA. Jadi V itu adalah
dari segitiga ini. Itu V. Nah, sementara yang kita cari itu ini, permukaan tanah asli. Sampai permukaan tanah asli di tempat alat berdiri. Nah, sehingga kalau saya tarik ini ke sini, ya, nah itu adalah dari beda tinggi, delta HBC. Itu yang kita namakan beda tinggi, delta HBC. Dari permukaan titik dan permukaan D. Kalau kita gambarkan yang biru ini, gambar biru ini. Nah, sementara pada waktu kita melakukan pengukuran, itu di sini. Nah, otomatis kan untuk merekonstruksikan itu otomatis V-nya ini saya tambah dulu dengan TA, sehingga saya ketemu dari sini sampai ke sini. Nah, permukaan tanahnya mana? Ini sampai ke sini. Otomatis saya kurangi dengan benang tengah. Jelas? Jelas, Prof. Jadi bukan BT sama BB. BT, BB, ya BA, BT, BB itu tetap sama. BA plus BB dibagi 2 harus sama dengan BT. Untuk WP maupun untuk teodolit itu harus sama. Kalau itu tidak sama dengan BT, Anda itu membacanya salah. Kalau itu tidak sama dengan BT, Anda membacanya salah benangnya. Kalau benangnya aja bacanya udah salah, mesti semuanya salah dipakai untuk perhitungan. Jangan menyepelekan perbedaan dengan BT. Kalau salah, tidak boleh lebih dari 4. Kalau lagi, jangan sepelekan mili, jangan sepele detik. Itu perbedaannya udah besar sekali, sekian meter. Itu di dalam teknik pengukuran, ketelitian itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan hanya membaca angka-angka, tetapi Anda tidak paham dengan ketelitian. Anda itu bos, Anda itu teknik sipil, Anda itu sebagai seorang pemberi pekerjaan. Kalau kemudian Anda sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan atau bohir, kemudian Anda tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh juru ukur, kacau. Kacaunya apa? Ya rugi sendiri Anda. Anda dibohongi, Anda tidak paham bahwa hasil ukur yang dihasilkan itu tidak teliti. Sementara nanti kalau Anda udah mulai bekerja dan sebagainya, yang membuat TOR mungkin bukan saudara, yang membuat TOR orang yang lebih senior misalnya. Anda akan baca di situ. Ketelitian pengukur penutup jarak sekian meter. Ketelitian pengukur sudut sekian. Itu artinya apa? Artinya tolong dicek dulu hasil pengukuran sudut mereka. Hasil pengukuran penutup jaraknya itu dicek dulu. Kalau tidak, yang rugi ya saudara. Di situ sudah ada ketentuannya. Ketentuan itu ada di SNI. Nah, sekarang tinggal saudara mau asal tahu, asal bisa ngukur, asal bisa ngitung, atau Anda mau tahu benar bahwa kalau itu salah, itu akan terjadi penyimpangan sekian meter. Nah, itu tolong dipahami dengan baik gitu. Tujuan kami sekali lagi itu bahwa saya tidak mengajarkan Anda untuk sebagai juru ukur, tapi saya ajarkan untuk lebih sebagai bos, lebih sebagai peneliti yang memahami dengan benar faktor-faktor ketelitian di dalam pengukuran. Itu yang ingin kami tekankan di situ. Jadi maksud saya, Anda harus kritis, Anda harus bisa menghitung, Anda sampai ketelitian sekian dan sebagainya. Itu harapan saya. Kualifikasi daripada hasil ukur itu ditentukan dari ketelitian hasil pengukuran. Anda cek beton, Anda cek tanah, itu juga sama semuanya dari faktor ketelitian. Ada pertanyaan?
silakan. Ya, oke. Betanya kan Anda mengukur. Itu kan Anda melakukan pengukuran di lapangan. Bentar. Nah, ini ya, Anda itu melakukan pengukuran. Bentuknya itu kayak apa aja terserah, akan membentuk sudut. Karena kan titik-titik ini dipasang di lapangan. Kenapa dia terbuka? Kalau Anda melakukan pengukuran jalan, nggak mungkin akan tertutup. Karena jalan itu memanjang. Karena Anda melakukan pengukuran saluran irigasi, nggak mungkin akan tertutup. Semuanya mesti akan terbuka. Terbuka sepanjang apa? Sepanjang saluran. Saluran yang akan Anda rencanakan. Nah, jadi kan memanjang itu. Kalau Anda melakukan pengukuran untuk jaringan tegangan tinggi, ya, itu Anda mesti akan memanjang. Karena jaluran tegangan tinggi kan masih memanjang. Nah, otomatis titik-titik itu Anda letakkan, terserah Anda mau membentuk sudutnya kayak apa, terserah. Asal pada waktu saya meletakkan titik ini, meletakkan titik itu di sini, nanti pada waktu saya berdiri di sini, saya bisa membidik jaringan tegangan tinggi tadi. Pada waktu saya berdiri di sini, saya bisa membidik salurannya. Saya bisa membidik jalur yang akan saya lakukan pengukuran. Biasanya ini adalah jalur titik-titik untuk saluran. Dari sini ke sini itu panjang, tidak pendek ini. Ini ada 300, 500, 600 meter. Ya, 600 meter dan seterusnya. Nah, ini pada waktu saya berdiri di sini, kemudian saya membidik titik ini. Kemudian saya membidik titik ini. Ini teodolit itu bisa sampai 500 meter panjangnya. Ya. Nah, pengamatannya dalam kondisi terbuka ya, artinya nggak ada bangunan, nggak ada pohon yang menutupi dan sebagainya, itu akan terlihat itu. Jadi faktor penajamannya, atau kalau kita foto itu, nah itu faktor penajamannya itu bisa sampai 500 meter. Nah, otomatis saya berdiri di sini. Titik ini kan Anda pasang dulu, titik-titik patok itu. Jadi pertama kali, makanya kan siapa yang mengajarin survei ya? Survei itu pertama kali adalah preliminary survey, survei pendahuluan untuk melihat lokasi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya menentukan, oh di mana lokasinya? Ini jalurnya mana? Ini. Oke, saya pasang titik di sini. Itu ada patok, Anda pasang patok di lapangan, titik ya, pakai patok kayu gitu. Terus kemudian untuk supaya itu nggak hilang, Anda pasang bendera. Biasanya bendera pakai plastik yang orange itu. Nah, supaya apa? Nanti kalau Anda kembali ke situ, tinggal lihat aja benderanya. Oh, titiknya di sana. Oh, titiknya di sana. Titik orange itu kalau jauh sekali kan kelihatan itu. Nah, itu kemudian kita pasang di sini. Terus kemudian kita pasang di sini. Itu namanya preliminary survey, survei pendahuluan. Nah, di situ sudah membawa cuman meteran saja, belum ada teodolit dan sebagainya. Setelah ini Anda pasang titik-titik itu di lapangan, Anda baru mengerahkan kemudian teodolit. Nah, Anda melakukan pengukuran berdiri di titik itu. Di titik yang sudah dipasang bendera tadi, dipasang patok, Anda berdiri di sini, Anda membidik ini. Kemudian Anda membidik ini. Anda kan akan dapat sudut ini. Itu sudut beta. Nah, itu dilakukan pengukuran di lapangan. Ini juga sama. Anda kemudian berpindah ke sini, kemudian ini dibidik ke sini, ini dibidik ke sini, kemudian Anda akan dapat sudut ini. Kalau Anda mengamat ke sini kan membaca sudut, kemudian Anda putar ke arah jarum jam, set, Anda membidik ini. Anda akan membaca sudut. Sudut ini dikurangi dengan bacaan sudut ini, akan ketemu sudut ini. Nah, jadi diukur. Betanya itu dilakukan pengukuran di lapangan. Nah, itu yang mesti dicek. Itu yang saya katakan, itu yang mesti dicek. Karena kan terus terang aja belum tentu saya mengukur, saudara mengukur, hasilnya sama belum tentu. Walau titik ini kan nggak berubah. Titik ini kan ini tetap ada di situ. Karena dipasang patok kan, tidak boleh digoyang, tidak boleh di ini dan sebagainya, tetap di sini. Nah, kalau ini saya bidik, kemudian
Anda membidik ini juga, Anda membidik ini juga, belum tentu hasilnya sama. Mesti ada perbedaan sekian detik. Ya, atau malah sekian derajat atau sekian menit. Nah, sekarang kalau itu sekian derajat, sekian menit, ya, sementara saya membidik itu sekian derajat, sekian menit, coba, siapa yang benar? Nah, disitulah kemudian fungsinya kita mengontrol mana yang benar, bacaan saya atau bacaan saudara. Nah, di situ yang saya katakan bahwa ini yang perlu dikontrol tadi. Nah, kontrolnya gimana? Sigma seluruh sudut, terus kemudian asimut awal selalu diamat. Asimut awal dan asimut akhir pada waktu saya mau berangkat, saya selalu melakukan pengukuran karena di situ udah ada titiknya, titik ikat. Saya selalu melakukan pengukuran asimut awal. Caranya gimana? Seperti kemarin, kita arahkan ke titik 0, kita arahkan ke utara, baru kita buka. Sehingga bacaan yang kita baca itu langsung asimut. Ya. Nah, terus kemudian sampai di sini ada titik ikatnya. Kita ukur asimut lagi. Sehingga kita punya asimut awal dan asimut akhir. Kunci daripada poligon terbuka itu adalah asimut awal dan asimut akhir. Itu harus sama. Caranya ngamat gimana? Biasanya kalau dulu itu pakai asimut matahari. Ya, pakai asimut matahari. Kita selalu mengamat asimut matahari di sini. Tapi asimut matahari itu lama. Nah, sekarang kita sudah dengan menggunakan kompas itu bisa gitu. Tapi juga nggak begitu teliti. Kalau mau teliti ya pakai asimut matahari tadi. Nah, atau dengan menggunakan GPS. Biasanya titik-titik ini koordinatnya sudah diketahui, asimutnya digunakan dengan GPS, tapi GPS yang geodetik bukan GPS biasa. Nah, kita akan mendapatkan asimut awal dan asimut akhir. Nah, sudut ini selalu dibaca. Sudut itu selalu dibaca. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Oke, silakan. Untuk materi poligon terbuka ini, semisalnya saya melakukan pengukurannya itu nggak mulai dari A, misalnya mulai dari B. Nah, sudut yang saya pakai itu yang tetap sama sudutnya seperti yang dari A atau refleksinya? Sama saja. Anda mau pakai yang ini atau Anda mau pakai yang ini sama saja. Ini kan cuma perputaran 360 derajat. Jadi hasilnya sama ya? Sama, tetapi dengan catatan kalau Anda memakai ini, memakai yang atas semua. Kalau Anda memakai yang ini, ya di sini juga memakai yang ini. Yang di sini juga memakai yang ini. Yang di sini juga memakai yang ini. Yang di sini juga memakai yang ini. Jangan Anda bolak-balik. Ini di sini, ini di sini. Nggak ketemu. Karena semuanya perputarannya harus 360 derajat. Jadi kalau Anda pakai ini ya pakai yang atas semua. Ya. Nah, jadi kalau Anda ketemu ini umpamanya ya tolong dijadikan ke sini. Jadikannya gimana? 360 kurangi ini kan ketemunya ini. Ketemunya yang atas itu. Sama aja. Jadi silakan aja. Anda mau dari sini, Anda menggunakan yang ini atau Anda menggunakan yang ini sama saja. Dari sini Anda menggunakan yang ini juga tidak masalah. Asal Anda ngamatnya ke sini, terus kemudian ini diputar ke sana, nah ini dikurangi ini. Nah, kalau ini dikurangi ini, ketemunya ini. Tapi kalau ini dikurangi ini, ketemunya yang ini. Jadi tinggal dibalik aja. Tapi tolong konsisten. Kalau bawah, bawah semua, kalau atas, atas semua. Seperti saya katakan kemarin itu. Jadi tolong konsisten. Kalau dari dari A ke B, ya semuanya A ke B. Muka belakang semua. Jangan muka belakang, terus kemudian di sini belakang muka. Nah, itu mesti akan terjadi kesalahan. Jadi jangan Anda buat bingung sendiri, kuncinya cuma konsisten tadi. Kalau muka kurangi belakang semua. Kalau belakang kurangi muka, tidak ada masalah juga. Belakang kurangi muka. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, ini adalah logika. Tolong logika berpikir yang tolong Anda kembangkan. Anda kan sudah mau sarjana. Jadi Anda harus paham bahwa logika berpikir, tingkat ketelitian dan sebagainya harus Anda pahami. Jangan asal ngitung. Saya selalu mengatakan, angka itu mau dijumlahkan, mau dibagi berapapun ketemu angka dengan koma-koma dan sebagainya. Mesti itu.
Tetapi tolong pahami bahwa angka itu benar atau tidak. Makanya Anda udah belajar statistik dan sebagainya, mana nilai yang benar dan mana yang ini. Anda statistik udah dapat kan? Rifanto, statistik udah dapat? Sudah Pak, statistik dan probabilitas. Sudah, oke. Nah sekarang saya tanya, harga yang benar berapa? Jadi sederetan data, angka-angka, harga yang paling benar yang mana? Kalau saya mengukur titik, ya, 5 kali, harga yang benar yang mana? Dari 5 itu. Rifanto. Nilai tengahnya Pak. Nah, nilai rata-ratanya kan. Nah, jadi harga yang benar itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data tadi. Demikian juga di sini. Makanya saya selalu mengatakan, kalau melakukan pengukuran tidak boleh cuma 1 kali, kita harus 2 kali. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa perbedaan antara biasa dan luar biasa atau perbedaan yang pengamatan pertama dengan pengamatan kedua, bedanya tidak boleh lebih besar dari sekian menit. Bedanya tidak boleh lebih besar dari sekian detik. Bedanya tidak boleh lebih besar dari sekian mili. Kalau WP, itu bedanya tidak boleh lebih besar dari 4 mili dari 2 pembacaan. Kalau lebih besar dari 4 mili, salah. Mesti ada yang salah. Kalau enggak di BT-nya, di BA-nya, atau di BB-nya. Ya, di benang atas, benang bawah, atau benang tengahnya. Kalau ada perbedaan yang besar itu. Nah, di situ yang saya katakan, di situ caranya memprediksi data ini benar atau salah. Caranya secara cepat seperti itu. Perbedaan tidak boleh lebih dari 4 mili. Itu kalau WP. Nah, kalau kemudian sudut, tadi saya katakan perbedaannya tidak boleh sampai menit. Harus detik. Nah, detiknya berapa? Alat yang Anda gunakan itu ketelitiannya berapa? Setiap alat dilengkapi dengan ketelitian. Ada TM5, ada TM2, ada TM10, ada TM20. Model 20D-nya pembayarannya biasa biasa jadi detik. Artinya info Anda lebih dari 20 detik, jadi berarti saudara salah. Bukan kesalahannya cuma sampai 20 detik atau kesalahannya cuma sampai 2 detik atau kesalahannya cuma sampai 5 detik. Nah itu makanya ada alat tipe-tipe alat seperti itu. Kalau Anda pembacaannya itu lebih dari kesalahan itu ya salah, jelas salah. Gitu loh. Ketemu angkanya, ketemu sudutnya, ketemu, tapi sudut itu tidak benar. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Kalau saudara masih nekat, ya saudara yang akan rugi sendiri karena hasil hitungannya mesti akan amburadul, hasil penggambarannya mesti akan amburadul. Pada waktu itu Anda gunakan sebagai basic untuk perencanaan, pada waktu dieksekusi fisik mesti akan meleset. Nah, tinggal Anda berpikir bagaimana cara teknik ketelitian yang baik. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, 1 kali lagi, sebentar, ini masih berapa? Masih 11, masih 30 menit. Oke, saya ke ini sekalian, biar tuntas, minggu depan kita meet. Jadi ini biar tuntas, saya selesaikan semua. Sorry. Oke. Nih, nanti terus kemudian ganti Pak Elmi. Nih, pada waktu Anda pengukuran jalur atau jalan, itu tuh Anda pada waktu perencanaan, itu belum seperti ini. Lengkung-lengkung ini dibuat setelah dilakukan pengukuran.
Nah, pada waktu Anda melakukan pengukuran, itu selalu begini, tariknya. Saluran irigasi juga sama. Seperti ini dapatnya dari ini. Jadi titik-titik ini, itu adalah titik-titik sudut defleksi. Ini defleksi, ini defleksi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dia membuat lengkung? Untuk membuat lengkung ini, saudara mesti memotongnya menjadi kecil-kecil. Nih, 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 nih. Nah, ini yang dinamakan dengan support. Nah, itu yang dinamakan dengan support. Nah, supportnya berapa? Biasanya 10 meter, 20 meter, 40 meter, terserah. Jadi, Anda paham kan, pernah membuat lampion dan sebagainya. Itu kan perpotongan dari, Nah, ini potongan-potongan 10 meter, itu kan mendekati lengkung. Nah, tetapi kalau Anda potongannya begini, ini bukan lengkung lagi, tapi segitiga. Membentuk sudut. Nah, ini tidak. Ini dibuat potongan kecil-kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan support. Nah, untuk melakukan perhitungan support, ya. Nah, untuk melakukan perhitungan support, yang saudara mesti perhatikan, itu adalah support ini adalah perpotongannya. Ini yang dinamakan dengan sudut defleksi tadi. Ya. Sudut defleksi dari mana dapatnya? Dilakukan pengukuran di lapangan. Jadi kalau saya melakukan pengukuran, saya berdiri di sini, kemudian saya melakukan pengukuran ke sana, saya melakukan ke sini, ini tinggal pelurusannya. Nah, arah sudut ini, itu yang dinamakan dengan sudut defleksi. Nah, sementara, kalau sekarang Anda perhatikan, Anda bola, ya, bola, Anda taruh penggaris di atasnya, titik sentuh atau titik singgung bola dengan lengkung itu tegak lurus dengan pusat daripada bola. Itu tegak lurus dengan pusat daripada bola. Hukumnya seperti itu. Oke? Titik singgung kalau Anda menaruh penggaris di atas bola, maka dia bersinggungan pada satu titik. Titik itu kalau saya tarik ke pusat bola, maka dia tegak lurus. Nah, kalau itu tegak lurus, ini harus segitiga. Ini akan membentuk. Nah, sekarang titik itu adalah titik akhir belokan. Jadi, kalau saya mulai dari sini, awal belokannya, kemudian saya lengkung di sini, maka saya akan mendapatkan titik belokan. Ya. Ini yang dinamakan dengan lengkung. Oke? Nah, sekarang, kalau ini saya perpanjang ke sana, kemudian ketemu di sini, ini yang dinamakan dengan point intersection, PI. Ya, point intersection, ini yang namanya PI. Nah, sementara yang di sini, ini yang namanya PC, point of curve, titik awal belokan, titik awal lengkung, point of curve. Sementara di sini, point of tangan, PT, titik akhir belokan. Ini yang dinamakan dengan panjang tangan. Ini dinamakan dengan panjang tangan. Ya, makanya di sini disebut point of tangan. Nah, ini yang dinamakan dengan subtangan atau panjang tangan. Nah, sekarang kalau saya lihat segitiga ini, saudara lihat segitiga ini siku-siku di sini. Nah, sekarang jari-jari lengkung selalu diketahui. Dari mana? Di transportasi ada. Pada waktu kecepatan kendaraan itu lebih dari 120 km per jam diizinkan, maka tidak boleh ada lengkung atau R ya, yang kecil. Dia R-nya mesti besar.
400 meter, 600 meter, 800 meter, itu tujuannya apa? Supaya kendaraan itu karena kecepatannya 120, itu tidak terpelanting pada waktu dia membelok. Nah, R itu ada di dalam tabel transportasi. R itu ada di dalam tabel perencanaan jalan raya. R itu tergantung tipe jalannya. Kalau jalan raya, jalan tol, itu R-nya mesti besar. Karena apa? Kecepatannya tinggi-tinggi. Nah, yang kendaraan atau jalannya kecil, itu R-nya mesti kecil. Artinya belokannya boleh, belokan agak lengkung, agak siku-siku boleh. Gitu. Agak siku-siku boleh. Nah, itu yang kemudian yang kecil. Nah, dengan demikian, untuk mendapatkan R, Anda nanti lihat tabel di dalam perencanaan transportasi. Nah, R itu yang akan menentukan ini terhadap hitungan ini. Dengan demikian, kalau ini R diketahui, sudut defleksi ini diketahui, maka ini sama dengan ini. Jadi ini kalau saya tarik, ini saya tarik ke sini, ini tegak lurus ya, ke akhir daripada belokan dan ke awal daripada belokan, dia tegak lurus. Ini sudut ini sama dengan sudut ini. Sama dengan sudut defleksinya. Jadi sudut ini sama dengan sudut defleksinya. Dari mana Pak? Udah hukum. Kalau ini tegak lurus, ini sudut defleksi, ini mesti sama dengan ini. Nah, sementara yang ini setengah sudut defleksi. Ini kan setengahnya. Jadi kalau saya menggunakan segitiga ini sebagai perhitungan, maka segitiga ini siku-siku, maka saya bisa menggunakan ini, tangan ini, sama dengan proyektor. Ini adalah panjang tangan atau T, ya, T ini atau T. Ya, jadi kalau saya menggunakan tangan ini, tangan delta per 2 itu sama dengan T dibagi dengan R. Kan proyektor per proyeksi. R-nya diketahui, otomatis saya bisa mendapatkan panjang tangannya. Sementara ini diketahui. Dari mana sudut defleksi selalu diketahui? Ya, sudut defleksi selalu diketahui. Jadi kalau sudut ini ketemu, ini setengah delta, ya, maka saya bisa mencari panjang tangan. Nah, kalau panjang tangan bisa diperoleh, ini sama dengan ini. Nah, sekarang panjang lengkung. Anda ingat tembereng? Anda ingat ini apa lengkung itu? Jadi ini ya T ini sama dengan R tangan setengah delta. Nah, sekarang ini lengkung. Lengkung ini menggunakan persamaan. Ini lengkung ini kan harus dicari karena nanti STA daripada poin tangan ini itu adalah STA yang ada di sini PC ditambah dengan lengkungnya ini. Nah, lengkung ini itu yang dinamakan dengan panjang lengkung itu berapa? Ini dibagi dengan 360 derajat. Lengkung ini saya namakan dengan L. Ya. L dibagi dengan berapa? Kok 360 derajat, sorry. L sama dengan berapa? Lingkaran berapa lingkaran? Panjangnya. Lingkaran berapa panjangnya? 2πr. Lingkaran kan sama dengan 2πr, keliling. Ya, panjangnya kan sama dengan kelilingnya itu. Nah, sama dengan ya, lengkung ini. Ini apa? Delta. Dibagi 360 derajat. Delta diketahui, sudut defleksi. Ya. R-nya diketahui. P-nya diketahui, 2 diketahui, L-nya bisa dicari. Sehingga panjang lengkung ini bisa dicari berapa meter. Siapa yang belum jelas?
Siapa yang belum jelas? Nisa Fitri, jelas? Jelas, Pak. Indri, Jelas, Prof. jelas ya? Oke. Sekarang Mahedi, jelas nggak? Ya, Prof. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mahedi, berapa subchordnya ini? Kalau ini jadi subchord, berapa subchordnya? Berapa, Mahedi? Agustinus, Rio, Agustinus, Iya, Prof. Rio Agustinus, jelas? Iya, Prof. Apa? Berapa subchordnya ini? Subchord itu yang itu tadi ya, kecil L per 2 Yang pi kecil. R. Hah? Yang kecil. Ini subchord. Rizky, Oktarian Shah, Ya, Prof. berapa subchordnya? Yang ini. Tadi kan ini, ya. Tadi kan ini, itu berapa? Yang ini berapa panjangnya? Rumusnya lengkung ini berapa? Maaf, Prof. Hah? Tapi PPT-nya di saya error, Prof. Kenapa? PPT-nya nggak muncul di saya, Prof. Yang benar. Serius, Prof. Soalnya sinyalnya, Prof, di sini. Fitria Putri Lintang Sari, Iya, Pak. berapa subchordnya? Besarnya subchord itu berapa? Rumusnya. Definisi per 2 bukan, Pak? Subchord yang ini, bukan yang ini. Kalau yang kalau yang besar ini rumusnya kan tahu. Ya, Lintang. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kecil ini, berapa? Kalau saya lihat dari gambar, Pak, itu sudut defleksi dibagi 2. Kalau untuk yang saya lihat di gambar. Ya, tolong perhatikan ya, tolong perhatikan. Saya ngulangi ini dulu, Lintang. Ya, Pak. Ini rumusnya apa yang besar ini? Ini yang namanya lengkung ini. Panjang lengkung ini panjang lengkung itu bisa dihitung. Ingat ya, SMA. Ini berapa tadi? Saya mengatakan tadi berapa? Rumusnya. Luas keliling lingkaran, Kenapa? keliling lingkaran. Enggak, rumusnya ini berapa? Delta per 360 kali 2 pi R. Kenapa? Itu rumusnya, Prof. Rumusnya mau ngawur. Ini berapa ini? Lengkung ini. Ini pelajaran SMA ya. Ya, tolong semuanya. Ini pelajaran SMA.
kalau mencari lengkung tadi, Heeh. keliling lingkaran, sudut defleksi dibagi 360, Prof. Apa? Kalau tadi mencari lengkung, Heeh. itu keliling lingkaran dikali dengan Perbandingannya gimana perbandingannya? ini lengkung, Oke. lengkung dibagi dengan keliling lingkaran 2 PR, Oke. sama dengan Oke. sudut defleksi dibagi dengan 360. Oke. Sekarang yang kecil ini berapa? Nah, tolong pakai lo yang kecil ini berapa jadinya? Yang kita adalah sudut ini, sudut yang kita mau cari adalah sudut yang kecil ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sudutnya kecil ini? Ini yang dinamakan dengan subchord. Subchordnya ini selalu ditentukan. Anda disuruh mencari per subchord 20 meter. Artinya kan Anda selalu per subchord 10 meter. Artinya ini kan sudah diketahui per 10 meter. Nah, yang dicari sudut mana? Ini. Tujuannya apa? Untuk mencari pada waktu kita memasang titik-titik subchord, itu yang dicari adalah sudut ini. Caranya gimana? Anda berdiri dengan menggunakan alat di sini. Anda berdiri menggunakan alat di sini. Terus kemudian Anda bidik ke titik sini. Caranya gimana? Kalau titik ini nggak ketemu, Anda arahkan ke sini. Titik terdekat, titik ini selalu dibuat per 100 meter. Per 100 meter selalu dibuat. Per 50 meter selalu dibuat, tergantung dari pekerjaannya. Dia biasanya per 100 meter atau per 50 meter. Artinya, bidik aja titik sebelumnya yang ada di sini. Bidik aja titik sebelumnya yang ada di sini, 50 meter atau 100 meter dari titik ini. Kita berdirinya di titik ini. Terus kemudian bidik di sini. Puter ini 180, itu udah mengarah ke sana. Udah mengarah ke titik PI. Anda tidak perlu mencari titik PI-nya. Tapi bidikkan di sini, puter 180 derajat, itu sudah mengarah ke sana. Dari situ, Anda tambah dengan sudut-sudut subchord. Berapa? Itu yang mau dicari sudutnya. Nah, dari mana? Kalau diperintahkan subchord per 20 meter, per 10 meter, maka berapa sudutnya? Bintang, tadi? Ya, Prof. Gimana tadi? Diterusin. Jadi saya jelasin tadi, gimana? Yang rumusnya jadi subchordnya ini lengkungnya. Tadi kan yang besar, ini saya ambil aja sebagai L. Oke? Dibagi ya dengan 2 PR sama dengan ya delta ini atau ini. Oke? Dibagi dengan 360. Nah, sekarang kalau ini ya. Di lengkung ini, di lengkung itu selalu di lengkung itu selalu jaraknya itu sekitar 10, 20 atau 30. Karena dia itu akan membentuk begini ya. Dia itu akan membentuk begini. Nah, ini 10-10. Segini ini 10-10 sehingga dia membentuk seperti om. Padahal cuma dipotong kecil. Ya kan? Nah, itu begitu. Hanya per 10 atau per 20. Coba nanti kalau Anda sudah bekerja, Anda akan melihat itu. Kalau enggak 10, 20. Supaya membentuk kecil-kecil tadi. Nah, sekarang untuk bisa memasang titik-titik itu di sini,
per 10 meter atau per 20 meter tadi, ini yang namanya titik-titik support. Nanti kemudian ini langsung dipasang ke sininya berapa? Lebarnya jalan berapa? Nah, nanti lebarnya jalan mengikutin itu. Jadi kalau 50 ya berarti dihitung dari sini 25, di sini 25. Nah, terus kemudian ini di bulldozer. Nah, itu kalau membentuk jalan baru atau lengkung seperti itu. Ya, itu yang namanya dengan support. Jalan layang yang lengkung, jembatan layang yang lengkung, itu kan dia tidak mendatar. Memasang tiang-tiangnya untuk menjadi lengkung itu per support tadi. Nah, itu harus dihitung terlebih dahulu. Tapi hitungannya pakai lengkung vertikal. Kalau ini kan lengkung horizontal. Ya. Nah, sekarang kalau ini yang besar aja logikanya begini, pertanyaan saya yang kecil gimana? Hilman? Iya, Prof. Gimana? Yang kecil, yang support. Kita simpulkan aja sebagai L. Berarti dikali mungkin 1/4 ya, Prof. Karena dia kecil. Kalau yang besar kan L. Kalau yang kecil berarti L-nya lebih kecil ya, Prof. Oke. Ya kan? L dibagi L ya sama dengan A dibagi, logikanya masuk enggak? Paham? Paham enggak? Cinta, dia. Ya, Prof. Paham enggak? Hah? Cinta, dia. Masih sedikit bingung, Prof. Anda lihat ini. Anda lihat ini. Ini kan L besar dibagi seluruhnya lingkaran kan 2 PR sama dengan delta per 360. Deltanya mana ini? Nah, kalau sekarang bagian dari situ ya tinggal L kecil dibagi L besar ini kan itu bagian dari sini. Kalau support itu kan bagian dari sini. Nah, ininya kan udah ketemu. Makanya L besar sama dengan delta dibagi delta kecil. Delta ini. Ini kan sudah defleksi. Ini yang dicari. Delta kecil ini yang dicari. Nah, L-nya berapa? L-nya kan saya katakan tadi. Tergantung dia diminta 10 atau 20. Tinggal dimasukin aja. 20 dibagi dengan hasil daripada ini sama dengan delta dibagi dengan delta kecil ini apa? Sudut defleksi. Nah, sehingga ini ketemu, ini tanpa satuan ya. Ya, sudut defleksi ini itu tanpa satuan ya. Nah, ini dikalikan ke sini. Ini kan dalam derajat. Ya. Nah, ini dikalikan ke sini, maka ketemu ini. Paham? Paham, Prof. Terima kasih, Prof. Kan logikanya ini. Logika. Ada pertanyaan?